Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam firman kehidupan yang tertulis dalam Mazmur pasal 25 ayat 1b sampai 2. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mulai dengan sebuah ajakan, mari kita mengingat kembali kamu yang pernah kebingungan atau kegamangan dan ketakutan dalam hidupmu. Jika saya ingin bertanya, kapan itu terakhir? Firman kehidupan hari ini berkesaksian bahwa kita belajar dari pengalaman doa Daud kepada Tuhan yang dimulai, ya Allahku, kepadamu aku percaya. Bagaikan di sebuah persimpangan jalan yang sibuk, di saat seorang anak kecil berdiri bingung, takut dan cemas, ia ingin menyeberang, tapi kendaraan lalu lalang dengan cepat. Ia tidak tahu harus kemana. Sambil menangis, ia memanggil nama ayahnya. Dan ayahnya pun datang dari kejauhan. Ayahnya muncul dan mengendongnya, menyeberangkannya dengan aman. Kisah demikianlah juga yang dialami di persimpangan jalan kehidupan. Ketika kita bingung, takut dan cemas, kita tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Kekuatan kita terbatas dan kita merasa tidak berdaya. Namun Mazmur Daud mengajarkan satu hal yang penting. Di dalam setiap kebingungan dan ketakutan, kita bisa mengangkat jiwa atau berdoa kepada Tuhan. Percaya di tengah ketidakpastian. Firman hari ini juga mengatakan, ya Allahku, kepadamu aku percaya. Percaya di sini bukan sekedar keyakinan berbicara di bibir, tapi suatu tindakan penyerahan diri secara total. Daud, pemazmur, tidak hanya mempercayai Tuhan dengan pikirannya, tetapi juga seluruh jiwanya. Ia katakan ia mengangkat seluruh hidupnya, ketakutan, kegelisahan, dan harapannya kepada Tuhan. Ini bukan tindakan orang kuat, melainkan tindakan orang yang rendah hati, yang menyadari keterbatasannya. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Di dalam doanya Daud menyampaikan permohonan untuk perlindungan. Setelah menyatakan kepercayaannya, Daud melanjutkan, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku berdiri atas aku. Di konteks ini, malu bukan hanya perasaan tidak enak, tetapi juga kekalahan atau aib di mata orang lain. Daud memohon perlindungan dari musuh-musuhnya yang berencana menjatuhkannya. Ia mungkin tidak hanya memiliki musuh dalam artian fisik dan personal, tetapi seringkali kita memiliki musuh-musuh dalam bentuk lain. Kita sebut saja keraguan, ketakutan, dosa, ataupun kegagalan yang membuat kita malu. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mohon agar Tuhan melindungi kita dari semua musuh itu, agar hidup kita tidak berakhir dengan kehinaan. Daud mengakhiri dengan iman kepastian bagi orang percaya yang siap dan setia menanti. Di ayat 2, Daud menegaskan penghiburan Tuhan Allah. Ya, semua orang yang menantikan Tuhan tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Setiap menanti-nantikan Tuhan berarti memiliki kesabaran dan harapan tetap berjalan di dalam kebenaran. Di saat-saat sulit inilah, ketika semua tampak gelap, kita harus tetap menantikan janji Tuhan adalah hal yang pasti, tidak akan sia-sia. Kita tidak mendapat malu di hadapan musuh-musuh, karena Tuhan sendirilah yang menjadi perisai kita. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang bermain sepeda, yang sangat ketakutan, tetapi ia semangat. Ayahnya juga terus mendampinginya di sampingnya. Namun saat ayah melepaskan tangannya, anak itu terjatuh. Ia merasa malu dan kesal. Tetapi sang ayah segera mendekatinya, memeluknya dan berkata, tidak apa-apa nak, jangan malu, ayah akan selalu ada untukmu. Kemudian dengan kesabaran sang ayah membantunya bangkit dan mengajarinya lagi. Demikianlah firman Tuhan juga mengatakan,
Kita yang pernah jatuh karena dosa dan kegagalan. Kita merasa malu dan ingin menyerah. Namun Allah Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu siap untuk membimbing, mengangkat, menguatkan kembali, asalkan kita datang dengan hati yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen untuk bangkit dan percaya Tuhan memelihara kita. Setialah, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, serta bersandar kepada janjinya. Orang yang menanti-nantikan Dia tidak akan pernah mendapat malu. Saya akhiri renungan ini dengan mengajakmu merenungkan kembali dalam konteks pribadi. Di dalam situasi apa saat ini kamu berada di persimpangan jalan yang membingungkan dan cemas? Yang kedua, sudahkah kamu mengangkat seluruh jiwa dan persoalanmu melalui doa kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud? Yang terakhir, apa musuh dalam hidupmu yang selama ini sering membuatmu merasa malu dan tertekan? Serahkan kepada Tuhan. Ia mengasihi kita senantiasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa kami yang dikasihi Tuhan diajak untuk setia, dan kami yang dekat dengan Tuhan dan percaya diajak Tuhan untuk menemukan kembali Allah yang mengasihi. Biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang berjuang, saat itu kami percaya dan beriman Tuhan juga sedang memenangkannya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai. Amin. Semua orang tahu merokok berbahaya, tapi kenapa masih banyak yang tetap merokok? Seorang perokok bisa merokok sambil menggendong anaknya tanpa sadar. Yang ia cintai jadi korban pertama. Merokok merampas akal sehat. Tahu itu buruk, tapi sulit berhenti. Rokok bukan sekadar nikotin. Ia membakar uang, waktu, dan masa depan. Karena itu, kita perlu membahas rokok lebih dalam, bahkan dari sisi yang jarang diperbincangkan. Ikuti seminar kesehatan, merokok dan bahaya yang menyertainya. Bukan sekadar bicara kandungan asap, tapi tentang hidup, iman, dan masa depan.